Kalau ditanya pembelian gadget apa yang jauh lebih bijak untuk kebutuhan gua, Redmi Pad SE yang gua beli awal tahun kemarin jadi pembelian yang jauh lebih bijak karena kerjaan gua baik editing video sampai have fun sudah terpenuhi. Lantas, bagaimana dengan pemilihan smartphone ini? Apakah bijak? Hai, nama saya Naito dan ini dia Samsung Galaxy Note 9. Mungkin banyak yang bertanya, ngapain sih beli smartphone ini? Jawabannya adalah gue butuh smartphone yang setidaknya bisa menengahi kekurangan dari dua device Redmi gue. Redmi Pad SE meski enak buat presentasi ke klien, tapi terlalu bongsor. Bakal jadi PR memang. Namun Redmi 12C gue gak bisa handle banyak kerjaan dan kebutuhan have fun karena banyak keterbatasan. Meski gue beli dalam kondisi minus, namun masih usable kok. Nanti gue ceritain apa poin minusnya. Kalau menggunakan sudut pandang gua, mungkin gua gak bakalan bijak-bijak aja karena gua suka smartphone flagship meski sudah berumur. Namun, di video ini gua akan menggunakan sudut pandang secara umum yang dimana orang awam ketika membeli smartphone. Oke, sedikit intermezzo aja. Smartphone ini menjadi smartphone seri Note kedua gua setelah gua daily pakai Galaxy Note 3. Sebagai mantan flagship, tentu layar menjadi nilai utama dibanding dengan seri di bawahnya. Smartphone ini punya kelebihan di mana mempunyai resolusi 2K+, yang dimana punya ketajaman layar yang paling oke. Di samping ada Xperia XZ2 Premium yang bisa adaptif 4K. Namun, sama seperti LG V30 gua dulu yang gua bakalan stick on di FHD. Karena FHD menurut gua sudah cukup untuk penggunaan gua. Permasalahan pada smartphone ini khususnya untuk yang device gua adalah layarnya sudah bergaris karena jatuh ditambah green screen. Menurut gua poin ini gua bisa dimaklumin karena minus yang kayak gini masih oke lah dengan harga yang gua beli. Selain layar, audio pun menjadi poin yang bisa menjembatani kedua device gua. Jika Redmi 12C gua punya output speaker yang agak asal bunyi, dan Redmi Pad SE cocoknya untuk nonton karena kuat stereo, speakernya kepake. Di Galaxy Note 9 bisa menjembatani keduanya, yang dimana gak ada suara asal bunyi yang keluar, dan gua gak perlu jinjing device yang ukurannya sudah seperti PC laptop modern. Yang bikin gua suka adalah Dolby Atmos yang beneran kepake buat enhance suara yang lebih bulat seperti di Redmi Pad SE. Bedanya untuk output audio via headphone jack gak ada keanehan ketika gua pakai headphone kesayangan gua, yakni Behringer BH470U. Dengan kedua device Redmi gua, kadang bisa connect dalam satu kali colok adalah sebuah kemewahan, yang dimana problem ini agak aneh aja sih. Oh ya, output audionya menurut gua dengan Dolby aktif punya bass yang bulat, vokalnya decent dan treble gak nusuk. Pokoknya asik lah. Sebagai suka jepret-menjepret dan merekam video, mau gimana pun juga mantan flagship punya ciri khasnya tersendiri. Meski di beberapa hal sudah tertinggal, namun dual aperture pada smartphone ini sangatlah kepake. Semisal mau lebih bokeh atau pengen nangkep gambar yang lebih terang di kondisi low light. Dan untuk device gua super extremely masih jalan fiturnya. Ditambah lensa tele meski cuma 2 kali, tapi bisa bikin beberapa foto jadi lebih menarik meski cuma dibekali single aperture saja. Nah, bagaimana dengan perekaman videonya? Menurut gua sudah oke seperti perbedaan antara lensa wide utama dan juga lensa telefotonya yang tergolong smooth. Selain itu, OIS yang disematkan pada kamera smartphone ini sangat membantu loh. Sebagai pribadi yang aktif, smartphone ini pasti punya powerhouse yang mumpuni dong. Well, smartphone ini bukan varian yang menggunakan Snapdragon, yakni Exynos, karena unit gua merupakan unit yang masuk secara resmi. Namun, apakah ada perbedaan antara Exynos dan Snapdragon? Untuk penggunaan gua, dan gua pernah pakai smartphone dengan chipset Snapdragon yang sejaman dengan Galaxy Note 9, menurut gua gak terlalu jauh. Lebih kuat Snapdragon, tapi Exynos bukan yang paling jelek. Bahkan untuk community, custom ROM pun gak kalah juga. Bahkan menurut gua Exynos punya porting One UI 7 loh. Meski begitu, smartphone ini bukan tanpa celah karena usia. Performa meski sigap dibanding dengan 12C gua, tetap dibanding dengan mid-range baru bisa jauh lebih baik performanya yang mid-range baru itu. Hal ini bisa mempengaruhi ke penggunaan baterai pada smartphone ini. Sebagai smartphone dari brand yang besar, UX yang ditawarkan pada smartphone ini cukup baik. Semua berkat software One UI yang lebih matang. Beda dengan HyperOS yang matangnya cuma di region China saja. Sebagai smartphone pertama dengan S Pen dengan konektivitas BLE,
gue bisa explore penggunaan S Pen yang jauh. Meski di Galaxy S25, fitur S Pen yang serupa sudah dihilangkan. Nah, tiba saatnya, yakni apakah bijak untuk membeli smartphone ini? Seperti yang gue bilang di awal, gue akan membahas dari sudut pandang awam, bukan sudut pandang gue. Smartphone ini akan menjadi mimpi buruk buat orang awam karena usia. Pasti ada aja gitu parts yang secara kehandalannya sudah berkurang. Sebut saja baterai yang penggunaannya seharian butuh setidaknya 2-3 kali pengecasan. Selain itu, versi Android 10 yang sudah mentok harus dipertimbangkan. Meski secara community, smartphone ini punya portingan di One UI 7. Dengan kata lain, untuk pengguna awam memang tidak bijak untuk membeli smartphone ini. Tapi bukan berarti semuanya mimpi buruk. Masih banyak sisi yang masih relevan dengan penggunaan sekarang. Bahkan belum tentu ditemui di seri flagship Samsung sekarang, yakni S Pen yang jauh lebih intuitif dengan beragam fitur yang membuat smartphone ini masuk peak era Samsung dalam membuat smartphone ini. Menurut gua, kalau hanya untuk kebutuhan kerjaan saja, seperti balas chat dan lain-lain, smartphone entry di tahun 2025 masih capable untuk ini. Memang pilihan bijak buat awam meski ada yang harus dikompromi. Namun, itu pilihan aman dan bijak buat orang awam ketika membeli smartphone. Mungkin smartphone ini cocok buat gua karena punya fitur yang menarik, meski komprominya adalah usia, atau kolektor Samsung yang doyan dengan smartphone yang punya daya tarik tersendiri.